Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Kamis 4 Januari 2020. Bersama saya Misbahul Munawarah, inilah Borgol selengkapnya. Sebuah gardu tower pemancar salah satu operator seluler di Ogan Komering Ilir terbakar. Suara ledakan gardu operator seluler ini sempat memicu kepanikan karyawan minimarket yang berada di dekat lokasi kejadian. Puluhan warga dan karyawan minimarket Jalan M. Yusuf, Singa Dekane, Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir panik lantaran sebuah gardu saluran tower pemancar yang terpasang di bangunan minimarket meledak Selasa siang. Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Oki langsung tiba di lokasi dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Mencegah terjadi meluasnya kebakaran, petugas menyemprotkan air ke gardu yang sudah hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Karyawan minimarket Sinta Devi yang pertama kali mengetahui insiden ini menyatakan gardu sempat mengeluarkan suara ledakan beberapa kali dan muncul api beberapa saat. Ia bersama temannya langsung keluar dan menutup toko. Sempat meledak tadi? Iya, sempat meledak tadi. Berapa kali meledak? Sekali. Besar tak suara? Besar di dalam besar tadi. Keluar api tak? Nggak tahu tadi tuh. Keluar api? Sudah meledak kita keluar ada api tadi. Kepala Bidang Penegakan Perda Dinas Pol PP dan Damkar Oki, Mati Tion, mempertanyakan standar pemasangan dan izin pendirian tower operator seluler hingga bisa terbakar dan meledak. Nah juga kita menyayangkan juga ini karena waktu pembuatan perizinan juga karena di sini mungkin tidak langsung mengecek langsung, ini waktu pengen mestinya dilihat dulu standar pemasangan listriknya ini apakah sudah standar PLN atau bukan. Ini berarti pihak kita mempertanyakan juga standar pemasangannya, Pak? Nah itu kita Petugas PLN didatangkan untuk mengecek kondisi gardu yang sudah hangus terbakar dan memastikan tidak ada daya listrik yang memicu kebakaran. Dari Ogan Komering Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Warga Desa Penyanding dan Sri Jabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir digegerkan dengan penemuan mayat tergantung di pohon duku. Dugaan sementara korban nekat mengakhiri hidup karena putus cinta. Warga Desa Penyandingan dan Sri Jabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir dikejutkan dengan adanya penemuan seorang pemuda gantung diri di pohon duku yang tidak jauh dari perkampungan. Korban Firdaus usia 20 tahun warga Desa Penyandingan, Sungai Pinang ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan leher terikat tali. Korban pertama kali ditemukan salah satu warga yang hendak pergi ke sawah melintasi perkebunan duku. Belum diketahui motif korban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Diduga korban nekat bunuh diri karena putus cinta. Tangis dan jeritan histeris tak terbendung lagi saat ibu korban melihat anaknya tergantung di pohon duku. Yang menemukan mayat pada saat yang pertama, laporan dulu ke polsek ataupun perangkat desa. Setelah itu, nanti kita anggota piket bersama-sama dengan tim identifikasi mendatangi TKP. Dan mayat tersebut diidentifikasi di TKP langsung di hasil musyawarah dengan pihak keluarga dibawa ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap motif korban bunuh diri. Dari Ogan Ilir, Peter Yadi, iNews melaporkan. Sempat buron dalam 1 tahun terakhir satu pelaku pembakaran kamp perkebunan PT MAP Kabupaten Musirawas Utara Januari tahun lalu ditangkap tim beruang Satreskrim Polres Musirawas Utara. Pelaku dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan dan mencoba kabur saat hendak ditangkap. Tersangka Tata Irawan alias Tata Dado, warga Desa M. Pajang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, ditangkap karena ikut serta bersama 13 orang rekannya melakukan pembakaran di kamp perkebunan PT MAP 19 Januari tahun lalu. Tersangka dibekuk di tempat persembunyiannya Desa Padang Ulak Tanding, Provinsi Bengkulu.
Saat hendak dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan dan mencoba kabur. Petugas terpaksa melumpuhkan tersangka dengan timah panas di bagian kakinya. Aksi pembakaran dilatari belakangi karena pelaku tidak terima karyawan perusahaan melaporkan kasus pencurian sawit sehari sebelum kepolisian hingga berbuntut dengan disitanya sepeda motor milik salah seorang pelaku. Para pelaku diperkirakan berjumlah 13 orang membawa 5 liter bensin mendatangi kamp perkebunan langsung melakukan pembakaran. Para karyawan yang ingin memadamkan api diancam para pelaku. Akibat insiden ini, 1 kendaraan roda 4 terbakar, 2 kendaraan roda 4 rusak berat, dan 3 sepeda motor juga ikut terbakar. Warga NR tuh nyuruh aku lari, jadi kalau yang bersalah itu yang lari. Nah, berarti kau bersalah lari? Iya, kalau aku merasakan aku bersalah, jadi aku lari. Bukan kena ikut kan. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Tersangka utama atas nama Dino dan Ade serta Tata Irawan dan kawan-kawan. Untuk keberadaan TSK utama masih dalam penyelidikan kami untuk dikembangkan supaya kasus bisa terungkap. Dari tangan tersangka didapat barang bukti 3 handphone dan kayu yang digunakan untuk merusak kendaraan. Tersangka dikenakan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Musi Rawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan. TKP-nya di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. DPO kasus curanmor ditembak polisi. Informasinya sesaat lagi. Darap. Guling. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya.
I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Satreskrim Polres Musi Banyuasin menggerebek pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan warga. Pelaku tak berkutik saat petugas datang menggerebek tempat persembunyian di hutan. Nah, berhenti ya. Penangkapan residivis kasus curanmor dilakukan unit Reskrim Polsek Sekayu, Musi Banyuasin. Warga desa Selarai, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin ini tak berkutik saat polisi menangkapnya saat bersembunyi di hutan dan langsung dibawa ke Polsek Sekayu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka Hendra mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di Desa Teladan tahun 2020 lalu. Tersangka juga melakukan penjamretan di Kota Sekayu tahun 2018 dengan korban seorang wanita. Tersangka juga merupakan residivis curanmor dan pernah ditahan dalam kasus yang sama pada tahun 2017 di Kota Palembang. Sekitar jam 6:30. Mau berapa kok beli motor? Dewaan, Pak. Berapa kali sudah? Baru itulah, Pak. Kapolsek Sekayu AKP Ade Nurdin menyatakan tersangka merupakan target operasi kepolisian. Kami melakukan penyelidikan tempat pelarian pelaku tersebut karena selama 2 tahun pelaku menghilang dari Kota Sekayu. Setelah berhasil kami lakukan penyelidikan, kami perintahkan Kanites beserta anggota untuk melakukan penangkapan. Tersangka dijerat pasal 365 dan 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Seorang pelaku begal pengendara mobil dengan modus menunggu mobil melaju dengan kecepatan rendah diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti sebilah senjata tajam. Sempat buron selama 2 minggu, Depi warga desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin diamankan unit Reskrim Polsek Mariana. Pelaku diamankan terkait aksinya yang telah membegal seorang pengendara mobil menggunakan senjata tajam jenis pisau beberapa minggu lalu. Modus digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya yakni dengan cara membuntuti korban yang berkendara dengan kecepatan rendah karena kondisi jalan rusak di desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Pelaku lalu menodongkan senjata tajam kepada korban.
Dari hasil kejahatannya, pelaku membawa 1 unit handphone milik korban yang dijadikan barang bukti pihak kepolisian. Pelaku mengaku baru pertama kali melancarkan aksinya. Kapolsek Mariana AKP Halim Kesumo menyatakan masih memeriksa pelaku untuk mengungkap adanya korban lain. Ketika kendaraan sedang melaju kecepatan rendah karena banyak lubang, disitulah mereka mendekati kendaraan tersebut dan satu menyetopi lalu menodongkan senjata dengan senjata. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 2 dari 3 pelaku pencurian plat besi dermaga diringkus anggota Polsek Mariana Banyuasin. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 1 plat besi. 4 minggu lari dari kejaran polisi, 2 dari 3 pelaku pencurian plat besi dermaga di Desa Prajin, Kabupaten Banyuasin akhirnya diringkus polisi. Kedua pelaku, Weli dan Agus, diringkus polisi di kediamannya masing-masing saat sedang tertidur lelap. Sedangkan untuk teman pelaku, Tegar, kini masih dalam pengejaran Polsek Mariana Banyuasin. Modus yang dilakukan para pelaku yakni dengan cara mendekati dermaga menggunakan perahu. Kemudian 2 pelaku berenang mendekati plat besi penahan bibir dermaga dan mencongkel besi menggunakan linggis. Sedangkan 1 pelaku lain menunggu di perahu sambil melihat kondisi di sekitar lokasi. Usai mendapatkan besi, ketiga pelaku kemudian kabur menggunakan perahu. 2 orang inisial AS dan T turun dari perahu dan melakukan berenang mendekati plat besi yang ada di bibir pantai, sehingga mereka melakukan mendongkel dengan menggunakan linggis dan mengambil barang tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kantor Dispora Pali diteror King Cobra. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15.
hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah memecat 9 anggota polisi beberapa pekan lalu, Kepolisian Resort Kota Besar Palembang kembali melakukan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap 4 personilnya. Anggota yang diberhentikan dari kesatuannya ini terlibat penyalahgunaan narkoba. Kepolisian Resort Kota Besar Palembang terus melakukan pembersihan terhadap para personilnya yang terlibat narkoba Jumat pagi. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap keempat anggota polisi yang bertugas di Polrestabes Palembang ini digelar di lapangan Mapolrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra menyatakan pemecatan keempat personil dilakukan untuk menjaga keseimbangan organisasi dan memotivasi anggota yang sudah bekerja dengan baik. Kapolrestabes Palembang mengaku sangat kecewa dan harus melaksanakan upacara PTDH kepada keempat personil yang menggunakan narkoba. Pemecatan tidak dengan hormat dilakukan sebagai pembelajaran dan sarana introspeksi agar pengawasan serta pengendalian kepala satuan kerja lebih ditingkatkan lagi sehingga tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sebetulnya menjadi concern bagi kepolisian Polda Sumatera Selatan, khususnya Polrestabes Palembang, bahwa kita harus update, sudah saatnya lagi tidak bermain-main dengan narkoba, tidak ada ruang bagi anggota Polri yang masih menggunakan narkoba. Polrestabes Palembang akan terus menindak tegas personilnya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau tindak kriminal lainnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kemunculan King Cobra sepanjang 3 meter di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pali menghebohkan warga. Proses evakuasi ular berbisa ini membuat petugas kewalahan sehingga melibatkan tim dinas kebakaran. Dengan menggunakan peralatan seadanya, pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Pali mencoba membunuh King Cobra yang membuat panik kantor mereka. Namun King Cobra begitu cepat keluar kantor, kemudian masuk ke bawah mobil dan bersembunyi di sela tangki mobil. Petugas Dinas Kebakaran Pali yang tiba di lokasi kesulitan mengevakuasi ular berbisa ini, sehingga mobil yang dijadikan tempat bersembunyi ular dibawa ke tempat cucian hidrolik yang langsung disemprot dengan air steam.
Proses evakuasi ular kobra sempat membuat petugas kewalahan karena ular sangat sulit dikeluarkan. Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Pali mengaku kaget dan takut karena ular kobra mengancam keselamatan mereka. Awal masuk kantor ya? Iya Pak. Terus? Dihalau keluar? Iya, dihalau keluar Pak, langsung larinya ke dalam mobil Pak. Dalam mobil? Sempat heboh tadi di kantor? Iya. Takut dah tadi? Iya lumayan Pak. Takut ya? Mas, ya. Setelah menggunakan alat penjepit, akhirnya petugas Dinas Pemadam Kebakaran Pali berhasil mengevakuasi king cobra sepanjang 3 meter. Ini ada berapa ular nih? Satu. Ya. Terus gimana cara evakuasi tadi? Yang menggunakan alat buah tadi jepitan ular itu masih memproses butuh lama mencari tempat ular dia. Evakuasi ular kobra sepanjang 3 meter sempat membuat warga dan pengguna jalan penasaran ingin melihat langsung proses evakuasi. Dari Pali, Bisri Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawara beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Teror king cobra di kantor Dispora Pali membuat panik pegawai. Gardu tower seluler di Kayu Agung Oki meledak. Ternak merak India hasilkan pundi puluhan juta rupiah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita kali ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pegawai kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pali dihebohkan dengan kemunculan king cobra sepanjang 3 meter di dalam kantor mereka. Saat dihalau, ular paling berbisa dan mematikan ini bersembunyi di bawah mobil di sela tangki mobil. Jadi, 'Yan. 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 'Yan.
Dengan menggunakan peralatan seadanya, pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Pali mencoba membunuh King Cobra yang membuat panik kantor mereka. Namun King Cobra begitu cepat keluar kantor, kemudian masuk ke bawah mobil dan bersembunyi di sela tangki mobil. Petugas Dinas Kebakaran Pali yang tiba di lokasi kesulitan mengevakuasi ular berbisa ini, sehingga mobil yang dijadikan tempat bersembunyi ular dibawa ke tempat cucian hidrolik dan langsung disemprot dengan air steam. Proses evakuasi ular kobra sempat membuat petugas kewalahan karena ular sangat sulit dikeluarkan. Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Pali mengaku kaget dan takut karena ular kobra mengancam keselamatan mereka. Awal masuk kantor ya? Iya Pak. Terus dihalau keluar? Iya, dihalau keluar Pak, langsung larinya ke dalam mobil Pak. Dalam mobil? Sempat heboh tadi kantor? Iya. Takut dah tadi? Iya lumayan Pak. Takut ya? Mas, ya. Setelah menggunakan alat penjepit, akhirnya petugas Dinas Pemadam Kebakaran Pali berhasil mengevakuasi King Cobra sepanjang 3 meter. Tadi ada berapa ularnya? Ada satu. Satu? Ya. Terus gimana cara evakuasi tadi? Yang menggunakan alat dua tadi jepitan ular itu masih memproses, butuh lama mencari tempat ular dia. Ini rencananya mau dibawa kemana nih ular? Bawa ke kantor, terima sama Pak. Ular apa tuh Pak? Yang makan kobra. Kobra? King Cobra ya? King Cobra ya? Berapa meter ya Pak? Ada panjang kurang lebih 3 meter lah. 3 meter. Evakuasi ular kobra sepanjang 3 meter sempat membuat warga dan pengguna jalan penasaran ingin melihat langsung proses evakuasi. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Sebuah gardu tower pemancar salah satu operator seluler di Kayu Agung Ogan Komering Ilir meledak dan terbakar. Kejadian ini memicu kepanikan karyawan minimarket yang berada di dekat lokasi kejadian. Puluhan warga dan karyawan minimarket di Jalan M. Yusuf Singgadekani, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Selasa siang kemarin panik lantaran sebuah gardu saluran tower pemancar operator seluler yang terpasang di bangunan minimarket meledak. Usai menerima informasi, petugas dari Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Oki langsung tiba di lokasi bersama 1 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas langsung menyemprotkan air ke gardu yang sudah hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Sinta Devi, karyawan minimarket, mengatakan gardu sempat mengeluarkan suara ledakan beberapa kali dan muncul api beberapa saat. Panik lantaran gardu dan tower terpasang di bangunan minimarket, ia bersama temannya langsung keluar dan menutup toko. Berapa kali meledak? Sekali. Besar atau sore? Besar di dalam ya, besar tadi. Keluar api tak? Nggak tahu tadi tuh. Keluar api? Sudah meledak kita keluar ada api tadi. Oh, sudah ada api. Ini sekring toko gitu bukan? Kalau yang di sebelahnya yang kami. Nah, kalau yang di sebelahnya kami. Kepala Bidang Penegakan Perda Dinas Pol PP dan Damkar Oki Matitian mempertanyakan standar pemasangan dan izin pendirian tower operator seluler tersebut lantaran terbakar dan meledak. Ia meyakini saat pemasangan pihaknya tidak dilibatkan. Untuk mencegah kejadian serupa, pihaknya akan segera memanggil pemilik atau pengelola gardu tower tersebut. Nah juga kita menyayangkan juga ini karena waktu pembuatan di Jinak juga karena di sini mungkin tidak langsung mengecek langsung, ini waktu pengirian mestinya dilihat dulu standar pemasangan listriknya ini apakah sudah standar PLN atau bukan. Berarti pihak kita mempertanyakan juga standar pemasangan ya Pak? Nah itu harus kita pertanyakan standar pemasangan mereka dengan pihak pemilik. Nah itu harus kita pertanyakan, nanti kita panggilkan. Sementara itu, petugas PLN memastikan tidak ada daya listrik yang dikhawatirkan memicu kebakaran. Dari Ogan Komering Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Muara Enim Juarsa menjadi orang pertama di Bumi Serasan Sekundang yang menerima vaksin.
Dirinya memastikan kepada masyarakat bahwa vaksin yang diterimanya aman dan dirinya berharap masyarakat bisa ikut melakukan vaksin. Pelaksanaan vaksin perdana yang dilakukan di Gedung Serbaguna Rumah Sakit Rabain ini diikuti oleh 11 penerima. Selain Bupati, unsur Forkopimda juga ikut divaksin, yakni diantaranya Dandim 0404 Muara Enim, Kapolres, Ketua Pengadilan dan Ketua DPRD, serta kepala-kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sebelum menerima vaksin, sebelumnya mereka dilakukan screening kesehatan terlebih dahulu. Setelah dipastikan sehat dan bisa menerima vaksin, barulah para penerima bisa divaksin. Pelaksanaan vaksin perdana dilaksanakan serentak di 28 fasilitas kesehatan yang ada di Muara Enim setelah vaksin yang diterima dari provinsi didistribusikan ke vaskes yang sudah ditentukan. Nah, itu makanya sangat aman sekali. Ya, para tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksin ini tidak sembarangan. Ketika masyarakat atau siapapun yang tidak bisa dilakukan oleh karena gangguan kesehatan, tentu tidak akan dilaksanakan. Aman, tidak usah diragukan. Oke? Selanjutnya, semua masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk menirukan langkah, mengikuti langkah. Vaksin sudah kita distribusikan ke seluruh puskes, ya, sudah kita distribusikan untuk sejumlah 5.960 itu sudah kita distribusikan. Untuk hari ini serentak, Pak ya? Sehari ini serentak di 28 paskes. Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama, Muara Enim menerima 5.960 vaksin. Selanjutnya setelah dilaksanakan vaksin perdana, pelaksanaan vaksinasi akan dilanjutkan kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang tinjau kerusakan para jalan Sentosa. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Viralnya kerusakan jalan yang terjadi di Jalan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, menarik perhatian Wakil Wali Kota Palembang, mendatangi langsung serta menurunkan petugas dari Dinas PUPR Kota Palembang untuk melakukan perbaikan jalan sementara. Kerusakan parah Jalan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang akibat galian gas serta PDAM menyebabkan kekhawatiran para pengguna jalan viral di media sosial. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda turun langsung untuk mengecek serta melakukan penambalan sementara sebelum jalan tersebut dilakukan pengecoran. Kesigapan Dinas PUPR menurunkan petugas untuk melakukan penampilan sementara jalan agar dapat menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan yang melintas. Fitriyanti juga mengharapkan agar pihak PUPR dapat mempercepat realisasi perbaikan jalan tersebut. PDAM bahwa kita berkeinginan di tahun 2021 nanti, di tahun 2021 sekarang, pembangunan Jargas maupun pembangunan PDAM tidak boleh lagi menyulitkan baik masyarakat maupun pemerintah kota. Mereka harus betul-betul bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Tidak ada lagi jalan yang dibiarkan setelah terjadi pembangunan. Jadi petugas PDAM maupun gas alam setelah pekerjaannya selesai diharapkan segera menutup kembali galian tersebut dan dapat mengembalikan posisi jalan ke bentuk semula. Kondisi serupa pernah terjadi di Jalan Sukabangun 2 Sukarami Palembang, juga mengakibatkan jalan rusak parah berlangsung lama. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda bersama dengan jajarannya meninjau langsung lokasi UMKM yang memproduksi berbagai produk herbal di kawasan Kecamatan Pelaju, Kelurahan Pelaju, Ulu, Kota Palembang. Orang nomor 2 di Kota Palembang ini akan memberikan bantuan dalam pemasaran produk herbal. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengutarakan UMKM yang dikunjungi kali ini merupakan produsen produk-produk herbal, salah satunya teh herbal dari tanaman bidara, sambiloto maupun bunga rosella. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM dan juga membantu dalam promosi pemasaran hasil UMKM. Selain itu, kesempatan ini digunakan untuk menyerahkan bantuan CSR dari Pertamina kepada UMKM berupa peralatan caca teh dan alat pembuat bubur. Dari kunjungan ini, dirinya berjanji pemerintah Kota Palembang akan membantu UMKM produk herbal terutama dalam promosi produk agar produk yang dihasilkan dapat dikenal masyarakat luas mengingat packaging mulai dari label, kemasan, dan izin dinilai sudah memenuhi standar. Hari ini kita ketemu dengan Ibu Jamia, warga Pelaju Ulu, melihat hasil-hasil produksi yang sudah mereka kembangkan, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali ya. Ini adalah salah satu di tangan saya hasil produksi dari kawan-kawan yang ada di sini, bisa menciptakan teh herbal tapi dengan khasiat untuk kesehatan. Ini luar biasa. Saya mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada PT Pertamina yang tadi sudah menyampaikan dana CSR-nya berbentuk peralatan, ada peralatan caca ya, caca teh dan juga. Sementara itu, Camat Pelaju berharap dengan adanya bantuan dari CSR Pertamina akan mengetuk perusahaan-perusahaan lain untuk mengelontorkan dana CSR miliknya untuk membantu memajukan UMKM yang ada di Kota Palembang. Promosi yang mungkin. Tadi herbal itu sudah kita bantu promosikan ke masyarakat dan kerjasama dengan dinas dan terkait juga untuk pembinaan dan pemasarannya. Alhamdulillah sekarang kemasan sudah bagus, perizinan sudah lengkap dan insya Allah untuk pemasaran sudah banyak beberapa. Sekarang juga dibina oleh PT Pertamina. Kita bantuan jasa PT Pertamina dan nanti akan dibina dan pemasarannya mungkin lebih luas lagi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, bantuan kepada korban kebakaran di Kelurahan Talang Semut, Palembang terus mengalir. Salah satunya dari Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit 3 yang memberikan bantuan bagi korban kebakaran di Pasar Gubah, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Bantuan yang diberikan senilai 10 juta rupiah. Dengan menggunakan 2 mobil minibus, SPPRU 3 Pelaju memberi bantuan sebesar 10 juta dengan rincian 15 karung beras, 50 dus mie instan, 50 kg minyak sayur, dan 50 kg gula pasir. Bantuan ini langsung diberikan ke posko bantuan kebakaran oleh Ketua SPPRU 3 Pelaju, Muhammad Yunus, kepada Ketua RT 34 Pasar Gubah untuk didistribusikan kepada para korban kebakaran di RT 34 dan 35. Ketua RT 34 Mahdi mengatakan, mewakili warga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari SPPRU 3 Pelaju dengan harapan bantuan ini bermanfaat bagi warga yang tertimpa bencana kebakaran. Serikat Pekerja RU 3 Pertamina. Ya, semoga apa yang diberikan bermanfaat sekali buat warga korban kebakaran dan juga buat yang dari Pertamina memberikan ke kita, semua diberikan rezeki yang lebih lagi. Semoga juga jaya Pertamina. Sementara itu, Ketua SPPRU 3 Pelaju Muhammad Yunus mengatakan SPPRU 3 Pelaju peduli terhadap korban kebakaran secara spontanitas melakukan donasi penggalangan dana. Anggota pekerja PWP Koperasi Karyawan turut ambil bagian dalam kegiatan ini. SPPRU 3 Pelaju memfasilitasi para pekerja untuk berbagi mengurangi beban para korban kebakaran. Pekerja Pertamina memfasilitasi kepada anggota untuk berbagi rasa. Mudah-mudahan dengan bantuan dari Serikat Pekerja dapat dirasakan mengurangi beban yang diderita oleh saudara-saudara kita yang ada di daerah Pasar Gebang ini. Dan juga berharap bantuan-bantuan ini juga bermanfaat untuk para korban yang terjadi kebakaran ini. Kebakaran ini terjadi Senin 25 Januari lalu mengakibatkan 18 rumah ludes sehingga 23 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sebelumnya SPPRU 3 Pelaju juga telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan sejumlah 80 juta rupiah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ternak merak India hasilkan pundi puluhan juta rupiah. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Curah hujan yang terus mengguyur akhir-akhir ini berpengaruh pada hasil produksi buah duku Komering Sumatera Selatan yang begitu terkenal. Kini hasil panen duku musim tahun ini menurun drastis.
Siapa yang tidak kenal dengan Duku Komring? Tidak hanya di Sumatera Selatan, namun Duku Komring terkenal hingga Pulau Jawa. Rasanya yang begitu manis membuat semua orang ketagihan untuk menikmatinya lagi. Namun sayangnya, tahun ini produksi hasil Duku Komring menurun drastis, disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terus mengguyur akhir-akhir ini. Dampaknya pohon duku tidak berbuah lebat karena kuantitas curah hujan terlalu berlebihan melampaui ambang batas optimal kebutuhan curah hujan pohon duku. Meski demikian, Rudi pemilik kebun duku di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Oki tetap bersyukur walaupun buah duku tidak melimpah dibanding tahun sebelumnya. Harga duku saat ini lumayan tinggi, yakni mencapai Rp160.000 per peti. Tingginya permintaan buah duku saat ini membuat panen lebih cepat untuk dijual ke Pulau Jawa, Lampung, Bali, dan berbagai provinsi di tanah air. Tahun kemarin ya nurun, kalau tahun dulu ya banyaknya lebatnya. Pengaruh ini kurang panas tahun ini. Iya hujan terus. Walaupun dikit, cuman harganya agak tinggi tahun ini. Iya kalau kemarin itu kan dukunya lebat, harganya murah. Iya tahun ini duku dikit mahal harganya. Alhamdulillah sebagian kecil masyarakat Desa Bumi Agung mulai memanen buah duku. Namun sayang kondisi sekarang ini belum begitu manis. Yang seharusnya lebih kurang 20 atau 30 hari lagi, 1 bulan lagi baru manis. Cuman mengingat harga nilai tinggi sekarang sudah agak mahal, jadi para petani ini mulai panen. Pemerintah diminta untuk dapat membantu para petani kebun duku untuk membangun akses jalan menuju kebun duku agar akses pengangkutan lebih mudah, sekaligus membantu melestarikan duku komring. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, masa pandemi COVID-19 menimbulkan hobi baru, yakni memelihara hewan kesayangan di rumah. Salah satunya yang sedang naik daun di Kota Palembang adalah memelihara burung merak India. M. Ardiansyah, warga Jalan Inspektur Marzuki, Pakjo, Palembang, menuai manisnya budidaya burung merak asal India yang memiliki nilai ekonomis puluhan juta rupiah. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah burung merak India yang memiliki keindahan bulu cantik dan mempesona. Sebuah penangkaran di Jalan Inspektur Marzuki, Palembang ini memiliki koleksi merak India berwarna biru dan berwarna putih. Bentuk tubuh yang cukup besar dan ekor yang menjuntai menambah gagah unggas yang satu ini saat berjalan di dalam kandangnya. Budidaya burung merak India milik M. Ardiansyah yang memang hobi memelihara unggas hias. Burung merak India ini melebarkan sayapnya di saat tertentu saja, yakni saat musim kawin. Indukan burung merak India yang bisa berproduksi untuk betina berusia 2,5 tahun dan jantan berumur 3 tahun. Menurut Ardiansyah, sekali berproduksi bisa menghasilkan 15 butir telur, namun sayangnya untuk proses penetasan diperlukan bantuan inkubator. Pasalnya indukan betina tidak mengerami telurnya. Untuk perawatan cukup mudah dengan rajin memberikan makanan dan air yang sudah dicampur vitamin. Harga jual anakan sebulan mulai 4 juta rupiah, sementara sepasang indukan bisa dihargai hingga 30 juta rupiah. Umur sebulan biasanya udah kita lepas. Berapa kalau kemarin? Kisaran 4 juta per ekor. Per ekor? Ya. Terus kalau yang dewasa? Dewasa kalau yang udah indukan sekitar 25 sampai 30. Itu satu ekor per pasang? Per pasang ya. Untuk memperluas pangsa pasar, M. Ardiansyah menggunakan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.